Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya Pak Ustadz, tafsirnya apa bedanya Bismillahirrohmanirrohim dengan di ayat Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanirrohim? Itu bedanya apa Pak? Kok diulang? Waktu di Bismillah kemudian itu kaitannya dengan ada yang berpendapat tadi bahwa Bismillah itu di luar Al-Fatihah, karena di ayat yang kedua kalau nggak salah ya Pak Ustadz ya, itu disebutkan lagi Ar-Rahmanirrohim. Kalaupun memang masuk dalam ayat dalam surat Al-Fatihah, itu bedanya apa? Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim fa idza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim wa qala rasulihil karim khairukum man ta'allamal qur'an wa 'allama. Para alim ulama, para sesepuh, wabil khusus takmir masjid Ukhuwah Islamiyah Jamaah Subuh Masjid Ukhuwah Islamiyah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Pertama-tama kita wajib mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah sholat subuh, beribadah juga tafakur, ngaji setelah sholat subuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara rahimakumullah, ini bahasa saya sebenarnya bukan bahasa ngaji. Lebih pasnya kalau saya itu tadabbur, angen-angen Al-Quran. Karena yang kita baca, yang kita insya Allah akan kita kaji itu jenengan insya Allah sudah tahu maknanya secara keseluruhan. Tafsir angen-angen surah Al-Fatihah. Insya Allah sih tidak sampai satu surah yang penuh, paling cuma 1 atau 2 ayat, tapi yang penting kita punya waktu untuk angen-angen sekaligus pola fikir dalam surah Al-Fatihah. Yang pertama, ngapunten, kalau pembukaannya tidak terlalu banyak, langsung saja. Yang pertama dalam surah Al-Fatihah, dan sebelum yang lain, kita disunnahkan atau bahkan bisa diwajibkan membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim alias ta'awudz niki mboten termasuk Al-Quran. Bukan Al-Quran, tetapi ketika kita membaca Al-Quran, sunnah bahkan mungkin wajib membaca ta'awudz. Karena ada perintah Allah, fa'iza a'udzubillahi minasyaitonirrajim fa'iza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonirrajim. Fa'iza qara'ta mongko tatkalane maca sapa sira al-qur'ana ing Qur'an, fasta'iz mongko njaluk pitulunga sapa sira billahi kelawan Allah minasyaiton saking syaitan ar-rajim kang terlaknat. Ini kalau kita angen-angen
perintahi jika kamu membaca Al-Quran, minta pertolongan, minta perlindunganlah kalian kepada Allah. Kalian kalau kita perhatikan, maca Quran itu kan sae, membaca Al-Quran itu sae. Kenapa kita masih disuruh Allah untuk minta perlindungan dari setan? Bahkan mungkin semua perbuatan baik kita itu disuruh, diperintahkan sama Allah untuk minta perlindungan dari setan. Karena setan itu unik, Pak. Ada setan itu kalau ada orang minum khamr dijarno, orang main judi tidak digoda, orang sampai berbuat zina itu bukan godaan setan. Ada orang minum khamr, ngapunten, habis mabuk, aku terlena godaan setan. Tidak, setan itu tidak goda yang begitu. Mungkin bahasa kasaran nih. Saya pernah ada anekdot yang lucu, lumayan. Setan itu sempat curhat. Ini bahasa kiasan. Curhat kepada salah seorang malaikat. Malaikat, saya itu stres. Kenapa? Yang berbuat manusia sing disalahno saya, zino kuno dewi sing ngrasakno, tetep bae aku kena godane setan. Maling kuno sing maling sing ngambil barang kena godane setan. Itu semua ngapunten bahasa kasaran. Setan itu kalau ada orang berbuat maksiat cuma nongkrong lihat dari jauh, nggak perlu turun tangan. Tetapi ketika sudah mulai niat ibadah sampai, maka dalam ayat tadi korok tafi'il mazi, sudah kamu lewati, setelah sholat pun, setelah ngaji pun harus tetap minta perlindungan kepada Allah. Kenapa? Karena inilah yang paling bahaya. Ketika orang ngapunten, orang beribadah, entah ngaji, entah sholat, atau apapun itu, diselimurno titik sama setan. Mulai dia merasa akhirnya mempunyai sifatnya setan, ibadahnya ngapunten tidak ada harganya, tidak ada pahalanya. Kenapa? Jenengan mungkin sudah paham, sudah pernah hafal ceritanya tentang iblis. Iblis, nenek moyangnya setan, itu ahli ibadah. Dalam kitab-kitab tafsir, iblis itu di langit pertama terkenal sebagai ahli ibadah, langit kedua sebagai ahli zuhud, langit ketiga sebagai waliullah. Nek ana wong ngaku-ngaku wali kalah mbek iblis. Iblis itu ibadahnya notok. Tapi satu kesalahan yang paling parah, ketika dia disuruh hormat kepada Nabi Adam, cuma bilang ana khairum minhu, nggak mau tunduk, nggak mau hormat, hanya bilang ana khairum minhu, saya ya Allah lebih baik dibandingkan Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau jadikan aku dari api, sedangkan engkau jadikan dia dari tanah. Hanya itu, amalnya musnah. Makanya hati-hati ketika kita ibadah, saya jenengan sholat, sodakoh, saya. Tetapi ngapunten, bahaya sekali kalau kita sampai mulai muncul rumongso, ujub, rakabur, maka dikhawatirkan ibadahnya sia-sia. Sama dengan iblis. Kalau iblis itu bukan nggak percaya sama Allah, percaya. Iblis itu mengakui Allah penciptanya. Makanya tadi khalaqtani, engkau jadikan aku. Iblis itu taat, Pak. Kalau bahasa kasarannya, taat-taatan kita sama iblis kalah. Makanya kalau ada orang ngomong, oh iblis, mungkin perlu bangga.
Iblis ahli ibadah ya. Ketika ada orang gampang mengucapkan dasar iblis, bahaya. Iblis itu ahli ibadah. Ungkapan iblis itu, setan itu, jika ada orang sombong, iblis itu tadi saya gambarkan secara ter-teran. Iblis sama Nabi Adam, iblis itu sudah ibadah ribuan tahun. Adam baru diciptakan, fair-fairan Pak, fair. Kita ngomongan fair-fairan, bagus mana iblis sama Adam waktu itu secara ibadah? Bagusan iblis. Secara ras kejadian, makanya iblis itu makhluk Allah yang paling rasis. Nek ono wong Islam si rasis, nggih ngapunten, keturunan sifatnya iblis. Merasa ras dia lebih tinggi dibandingkan Adam. Walaupun mungkin secara logika, tinggian mana api sama tanah? Tanah itu di mana-mana diide-ide, api di atas. Kalau jenengan menyalakan api pasti naik ke atas. Tanah karakternya di bawah. Secara ras, fair-fairan, bagusan mana iblis sama Adam? Bagusan iblis. Fair nih. Cuma karena perintah Allah, ini yang paling penting. Hurmato siro, iblis nggak mau hormat. Ini masalahnya. Bukan karena ya walaupun nanti ada perbedaan mendasar antara Nabi Adam dan bahkan malaikat, mboten usah iblis. Malaikat ketika Nabi Adam mau didaulat menjadi khalifah, inni ja'ilun fil ardi khalifah, qalu malaikat protes dalam bahasa, qalu malaikat menyampaikan pendapatnya, ataj'al fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Malaikat meragukan. Kalau mungkin ngapunten bahasa iblis rumangsa luwih jumomo, mungkin bahasa sekarang si pantas, tapi karena menyalahi perintah Allah, hormat kepada Nabi Adam yang akan menjadi khalifah, inilah yang bahaya. Maka kembali, semua ibadah kalau bisa kita jauhi dari sifat rumongso. Sering, dan ini paling sering gampang muncul di hati kita. Kita ngapunten yang rajin sholat jamaah lebih awal, kadang di pinggir ada orang ngomong, ada di jalan, kadang muncul juruni hati. Kalau di dalam hati insya Allah tidak masalah, pokoknya jangan sampai keucap. Iki wong ngomong, gak ngerti ya dijeluk Allah. Kadang muncul dalam hati. Tugas kita boleh ngajak, Pak ayo ke masjid, tapi menganggap dia lebih jelek dibandingkan kita, niku bahaya. Pak ayo nang masjid jamaah itu lebih baik, itu tugas kita, monggo. Tapi kalau sampai muncul di hati kita, iki wong, iki kase, muncul, ini yang bahaya Pak. Dan makanya fa iza qara'tal qur'ana fasta'iz billah minasyaitonir rajim. Hati-hati, niki ngerogo hati. Fasta'iz billahi minasyaitonir rajim, kita ngoncai dari a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau ngoncai dari kalimat a'udzu, a-nya aku. Karena perintahnya mintalah pertolongan kamu. Kenapa menggunakan kalimat aku bukan kami? Dalam kitab saya lupa Ruhul Ma'ani atau Fakhrul Razi digambarkan kalau kami bisa, kami itu sampean kadang-kadang berlindung dengan banyak orang. Kami salah Pak, gak ngakoni. Tapi beda ketika jenengan ngomong saya salah.
Maka auzu ini harus dalam bahasa kasarnya merendahkan diri, bahwasanya saya Gusti Allah tidak bisa melakukan apapun, bahkan dari setan pun saya nggak bisa, kecuali berlindung kepadamu. Saya kulo Gusti. Kadang kami itu kadang-kadang kita itu berlindung dari rombongan wong akeh. Kami salah. Padahal ngakoni saya salah. Nah, biasa kalau ada konferensi pers, kami salah. Saya akui lembaga kami salah. Berarti sing salah lembaga. Kari ngakoni saya sebagai direktur salah karena saya begini-begini. Itu jarang. Maka dalam ayat ini, dalam auzubillah, jenengan kulo dikongkon ngakoni nang Gusti Allah. Auzu kulo Gusti sing nyuwun, bukan orang lain, bukan kami. Auzu kulo nyuwun perlindungan. Auzu perlindungan. Lo ngoncek titik-titik mawon. Perlindungan tadi satu a saya. Auzu perlindungan. Artinya nopo? Kita itu tidak bisa apa-apa, harus menyadari diri bahwasanya ketika orang minta perlindungan harus sadar saya itu lemah. Jenengan minta perlindungan ke kepolisian, maka berarti dan harus sadar saya lemah sehingga minta perlindungan. Ini yang harus dirasakan. Ketika bilang auzu saya lemah Gusti, kalau lawan setan kula mboten sanggup. Karena ada kajian yang menarik. Masalah ahli Quran, Pak. Tuh. Iblis setan itu lebih alim dibandingkan kita. Ngomong masalah Al-Qur'an. Kenapa? Ketika Al-Quran diturunkan, iblis itu loh ada. Pada masa itu ada. Ayat Al-Quran kita asbabun nuzul belum tentu paham. Iblis ngerti ayat ini turun zaman saiki nang zaman saini. Iblis ada. Alim mana? Yo alim iblis. Kita loh ngerti asbabun nuzul, ngerti tafsir dari kitab. Iblis hadir zamannya Nabi. Alim-aliman, alim iblis, maka kita harus ngakui Gusti kulo boten mampu ngelawan iblis, boten mampu ngelawan setan, boten mampu ngelawan hawa nafsu, cuma minta perlindungan dumateng panjenengan. Auzu harus kita itu kalau tidak begitu, makanya bahasa kitab tafsir itu ta'awudz itu salbi. Salbi itu minus, kita itu tidak bisa melaksanakan apa-apa tanpa Allah. A'udzu. Maka kita harus sadari, pertama, yang minta pertolongan itu harus merasa lemah. Kedua, yang dimintain tolong, dimintai perlindungan itu lebih superior, lebih hebat. Sing dijalui perlindungan darinya setan itu lebih kuat dibandingkan kita. Kita itu nomor terakhir. Pertama kita yang kita datangi, kalau misalnya gampangane polisi, ada preman, ada kulo. Sing kuatan mana preman sama polisi? Maka kita datangnya minta pertolongannya bukan ke siapa-siapa, kita ke polisi. Karena kita sadar polisi lebih kuat dari saya, lebih kuat daripada preman. Maka ini harus kita sadari, kita it's nothing. Kita ini bukan siapa-siapa tanpa Allah. Maka a'udzubillah, ini Gusti kula nyuwun perlindungan. Billah, ini yang sering dimaknai sama kitab-kitab terjemah. Billah niku biasa aku berlindung kepada Allah. Biasanya kita menggunakan kalimat kepada. Bahasa Arabnya itu billah
itu dengan. Kaya bedanya tipis. Apa sih Pak bedanya antara kepada sama dengan? Kalau kepada itu kita masih jauh. Kita berlindung itu posisi kita jauh ambek Gusti Allah. Kalau dengan itu mepet nang Gusti Allah. Bila a'udzu, saya berlindung dengan Allah. Ini nggih kebetulan saya itu bahasa ini dapat ilmunya itu sambil lalu anak saya justru yang menyadarkan saya kalimat dengan ini. Jadi suatu saat masih naik motor hujan, saya tanya sama anak saya, "Nang, basah enggak?" "Tidak, Bi." "Kenapa?" "Saya berlindung dengan badan Abi." Saya berlindung dengan badan. Artinya apa? Nempel. Kalau masih saya berlindung kepada, ini masih jauh. Maka a'udzubillah, kita harus punya keyakinan Allah dekat dan kita dekat kepada Allah. A'udzubillah, ya Allah. Kalau masih kepada itu berarti masih jauh. Kita perlu naik motor, jalan kaki. Allah dekat, ya Allah, jenengan lebih dekat dibandingkan setan, maka saya berlindung denganmu, billah, dengan Allah, minasyaiton, dari setan. Setan itu dalam ulama tafsir memberikan gambaran setan itu bisa dari jin, bisa dari manusia. Jin, kalau setan manusia itu godanya hal-hal yang remeh sebenarnya. Setan manusia itu setan manusia lebih jengkeli, remeh godaan manusia, setan manusia. Ada setan manusia, ayo ngono lho. Itu setan paling gampang. Nolak itu lebih gampang. Tapi kalau sudah setan jin tadi yang halus, goda agar kita sombong, agar kita rumongso hebat, ini yang bahaya. Ar-Rajim, yang terlaknat. Jadi karena terlaknat, iblis itu terlaknat, maka kita harus menjauhi. Ar-Rajim itu bisa dimaknai dirajam, bisa dimaknai terlaknat, bisa dimaknai dijauhkan. Terlaknat kenapa? Orang iblis kita tadi saya ceritakan. Iblis itu alim, ahli ibadah, terlaknat gara-gara ngapunten rumongso lebih baik. Hanya itu. Dari cerita Nabi Adam sekilas, saya sempat ini angen-angen mawon, sering dalam kehidupan kita sehari-hari. Sing luwih pinter kadang, ini koreksi pribadi mawon, ngoreksi hati. Kadang ada ketua RW atau takmir, ngapunten, ini hanya sekedar contoh ya, ngapunten Pak Takmir, kadang kok sing dadi takmir iku sih. Ketika kok sing dadi RW iku sih. Karena dia merasa lebih hebat, dia merasa lebih mampu. Atau ketika ada acara, habis acara, wayahe iku lho kudu ngene. Ini ngapunten, menunjukkan apa? Saya lebih bagus daripada dia. Kenapa dia yang jadi? Iblis pun ngaten. Iblis itu lebih bagus. Kenapa Adam yang jadi? Bukannya saya. Maka ngapunten, ketika seseorang sudah dipilih sama Allah melalui forum, entah itu jadi ketua RW, kepala desa, takmir masjid, atau apapun itu pilihannya Allah melalui forum yang namanya anggota. Maka sebagai manusia turunan Nabi Adam kudu sami'na wa ata'na, dipilih nggih. Walaupun mungkin jenengan langkung saya lebih pintar, lebih visioner, tapi ketika Allah sudah menunjuk beliau, siapapun itu, maka kita harus ikut. Nek kalau orang Arab itu wajib beat. Beat itu tidak harus dengan tapi
perasaan tunduk, perasaan sami'na wa ata'na. Maka ketika hubungannya, aduh udah hampir jam 5 pun cek mboten tahu-tahu a'udzu ke bismillah mawon langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini beberapa ahli tafsir belum jabarakan beberapa perbedaan pendapat mawon. Ahli tafsir, ahli Al-Quran berbeda pendapat masalah bismillah. Bismillah itu masuk dalam Al-Fatihah atau tidak. Ada yang berpendapat tidak, sehingga ketika baca imam tidak membaca bismillah. Ada yang mengatakan bismillah itu masuk Al-Fatihah, maka membacanya bismillahirrahmanirrahim seperti imam tadi. Ada yang baca bismillah yakin itu bagian dari Al-Quran, tapi karena ada hadis yang mengatakan bahwasanya Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman membaca langsung dengan alhamdulillah, maka bacanya bismillahnya samar. Semuanya punya dasar, maka mboten usah digegeri. Yang baca bismillah jahar monggo dasari pewannya, yang membaca tidak membaca bismillah monggo dasari pewannya. Imam Fakhruddin Ar-Razi, sekitar cerita bentar mawon, beliau itu mazhab Syafi'i, berarti baca bismillahnya jelas. Gurune itu mazhab Hanafi, tidak baca bismillah. Sempat pingin bahasa adu argumen, Kiai, Syekh, saya kasus bismillah ini saya kok cocok dengan mazhab Hanafi. Guru nih yang mazhab Hanafi salah awam. Mazhab Syafi'i itu punya argumen bahwasanya bismillah lebih masuk dalam Fatihah itu lebih banyak, lebih kuat, baik hadis dan sebagainya. Paling gampang ya, tulisan bismillah dalam Al-Fatihah itu sudah diakui mulai zaman dulu dalam kitab Al-Mushaf Al-Quran. Al-Quran itu bismillahirrahmanirrahim, belum sab'ul masani. Tapi itu perbedaan pendapat, ini hanya sekedar perbedaan pendapat. Terlepas itu, bismillah adalah bagian dalam Al-Quran. Kalau ta'awudz tadi bukan Al-Quran, tapi kalau bismillah Al-Quran. Minimal dalam beberapa kitab tafsir, minimal ada dalam surat An-Naml. Bismillahirrahmanirrahim. Pun ada sebuah hadis bahwasanya semua ilmu itu dalam dunia, seluruh dunia dari mulai awal hingga akhir terkumpul dalam 4 kitab suci. Dalam 4 kitab suci ini terkumpul, tersarikan dalam satu kitab suci namanya Al-Quran. Dalam kitab suci Al-Quran, inti sarinya, bukan maknanya, inti sarinya terkumpul dalam Al-Fatihah. Dalam Al-Fatihah terkumpul dalam Bismillahirrahmanirrahim. Cuma akhirnya ditambahi, kalau hadis insya Allah cuma sampai Bismillah, ditambahi bahwasanya nanti Al-Fatihah terkumpul dalam ba. Ba terkumpul dalam titik. Nah ini yang jelas saya tidak setuju. Kenapa? Titik dalam huruf ba zaman Nabi niku mboten wonten. Titik di bawahnya ba, zamannya Nabi itu tidak ada titiknya. Ba itu tidak ada titiknya. Zamannya para sahabat belum ada titiknya. Jadi kalau Bismillahirrahmanirrahim zaman Nabi itu iya tanpa titik, diwocoba tak dan sebagainya juga tidak tahu kalau bukan ahlinya. Maka semua ilmu itu
tercantum dalam Bismillahirrahmanirrahim. Tadi gambarannya a'udzu, saya tidak bisa apa-apa ya Allah, berlindung denganmu. Baru kita mempunyai kekuatan dengan apa? Bismillah. Bismillah apa? Dengan asma Allah. Maka kenapa ini bisa maknanya luas? Dengan asmamu ya Allah, saya melaksanakan. Kalau biasanya kita tetap terjemah tafsir dimaknai dengan menyebut. Apakah salah? Tidak. Tetapi sebenarnya lebih luas daripada menyebut. Aku mulai ibadah ya Allah dengan asmamu. Aku mulai kerja ya Allah dengan asmamu. Aku mulai tidur ya Allah dengan asmamu. Maka ketika kita melaksanakan semua ibadah dengan asma Allah, kita mulai dengan asma Allah, insya Allah belakangan ini enak. Dalam beberapa kasus ngapunten misalnya, kita mempunyai proyek, mempunyai pekerjaan yang berat, rumongso gak sanggup, maka kudu bismillah ya Allah. Dengan asmamu ya Allah, saya mohon pertolonganmu ya Allah, bantu agar proyek ini sukses. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ya Allah tidak bisa apa-apa, tapi bismillah dengan asmamu, dengan asma Allah, insya Allah tidak ada yang mudah, tidak ada yang susah. Maka asma Allah ini harusnya menjadi sumber kekuatan kita. Sumber kekuatan kita apa? Asma Allah. Asma Allah itu ada berapa sih Pak? Umumnya yang tahu ngapunten 99 Asmaul Husna. Itu Asmaul Husna, asma Allah yang terhimpun dalam Al-Quran. Ahli fikih, para ulama ahli tafsir zamannya Syekh Fakhruddin Ar-Razi menyebutkan asma Allah zaman itu dikumpulkan dari Al-Quran dan Al-Hadis jumlahnya 1001. Banyak. Bisa jadi asma Allah itu banyak sekali. Lalu sampai jam 5 pun wanti-wanti ini Pak Tamir jam 5 dibuka seksi pertanyaan. Monggo kok menawi wonten pertanyaan bebas niki angen-angen, tidak selalu saya sampaikan, tidak selalu saya bisa jawab. Jenengan tanya sing susah, semakin susah semakin baik, karena saya Ustadz Kiai itu tidak wajib bisa jawab. Kalau tidak bisa jawab, ya sampaikan tidak. Kenapa? Ini belajar dari hadis juga. Rasulullah itu pernah ditanya sama malaikat Jibril, mal masail wal mas'ul ya'rifu anhu. Ketika Nabi ditanya tentang hari kiamat, sing ditakoni ambek sing takon padha gak ngerti. Maka bebas bertanya, monggo. Babakan fikih monggo, kalau bisa saya jawab, kalau mboten bisa beda. Monggo. Siap? Ada. Nggih. Iya. Masih nunggu mic. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya Pak Ustadz, tafsirnya apa bedanya Bismillahirrohmanirrohim dengan di ayat Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanirrohim? Itu bedanya apa Pak? Kok diulang? Waktu di Bismillah kemudian itu kaitannya dengan ada yang berpendapat tadi bahwa Bismillah itu di luar Al-Fatihah, karena di ayat yang kedua kalau nggak salah ya Pak Ustadz ya, itu disebutkan lagi Ar-Rahmanirrohim. Kalaupun memang
masuk dalam ayat dalam surat Al-Fatihah, itu bedanya apa? Gitu. Terima kasih. Ada lagi mungkin sekalian. Saya jawab dulu untuk sementara. Pertama, niki tadi masalah bismillah masuk perbedaan pendapat. Saya tidak masuk ngupas karena kalau bahas perbedaan pendapat, kitab Tafsir Fakhruddin Ar-Razi itu sampai 62 dalil. Jadi terlalu panjang. Tapi insya Allah antara masuk dalam surat Al-Fatihah atau tidak, menurut saya insya Allah dua-duanya benar. Bedanya apa? Kalau ini Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman ini menyifati lafal Allah, menyifati lafal Bismillah. Ketika kita baca tidak mempunyai power, tidak mempunyai kekuatan. Ya Allah, Bismillah dengan asmamu yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Artinya apa? Gusti Allah itu sayang, punya sifat welas asih yang sangat dahsyat. Maka ketika kita mohon kekuatan terhadap Allah, baik untuk ibadah mahdhah, ibadah mahdhah itu sholat dan sebagainya, maupun yang Rahman untuk ibadah sosial. Rahman itu kan sifat welasnya Gusti Allah terhadap semua makhluk semesta, mulai Islam, non Muslim, PT, nyamuk, itu sifat welasnya Gusti Allah. Maka ketika membaca Bismillah Ar-Rahman yang di sini adalah, ya Allah saya mohon kekuatan. Bismillah dengan asmamu ya Allah yang welas. Maka welas, kalau Gusti Allah welas terhadap semua alam, welas minimal belas kasih saya ya Allah agar saya mampu melaksanakan ini. Sifat Ar-Rahman Ar-Rahim ini menyifati lafaz Bismillah. Yang Ar-Rahman Ar-Rahim yang kedua menyifati lafal Rabbal Alamin, Alhamdulillahirabbil, menyifati ini Allah yang Tuhan semesta alam, yang Gusti Allah yang maha mengatur, yang pertama. Yang kedua, yang maha mengatur juga sifat dari Rabbal Alamin. Jadi beda sifatnya, lafalnya sama. Ini menunjukkan kalau bahas Al-Quran itu ngapunten, sering sekali terjadi pengulangan. Tidak hanya dalam Ar-Rahman Ar-Rahim, dalam Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban berapa kali? Banyak sekali. 31 kali. Terulang-ulang diulang apa? Apakah tidak mempunyai makna? Kok ngapunten bahasa dalam bahasa Indonesia dinamakan pemborosan kata, tapi Al-Quran tidak. Kenapa diulang? Itu menekankan sifat takkid, penekanan bahwasanya Gusti Allah kalau di fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, dengan apa kalian membohongkan ketuhanan Allah, membohongkan keesaan Allah, membohongkan kudrat Allah, kalian berdua manusia dan jin. Dalam Al-Fatihah ditekankan bahwasanya Allah maha welas asih. Saya lebih suka menggunakan welas asih atau maha, bukan pengasih tapi penyayang dan pengasih. Kenapa? Kalau lafaz Ar-Rahman dikaji sama ahli tafsir itu Rahman buka, artinya apa? Kasih sayang Allah terhadap semuanya. Maka penyayang, sayang itu apa? Sayang terhadap semuanya. Tidak hanya yang terdekat, tidak hanya umat Islam, semuanya disayang, semuanya diwelasi. Nyamuk, karena semuanya tidak ada yang batil, semuanya mempunyai manfaat. Bahkan
ada yang bertanya, kenapa Gusti Allah menciptakan menciptakan setan? Toh setan hanya menggoda manusia. Manfaati loh Pak setan itu. Kalau mau dia ngenangan, setan, hawa nafsu itu manfaati. Tinggal kita bisa memanfaatkan mereka atau tidak dalam tanda kutip. Setan itu manfaati, cuma kita belum paham. Rahman penyayang, semuanya harus disayang. Ar-Rahim dalam, yang disayang apa? Yang terdekat. Minimal umat Islam, lebih dekat lagi. Rahim dekat. Pengulangan dalam Al-Quran mempunyai faedah penekanan. Artinya Allah itu benar-benar sayang. Kok jenengan merasa di mana, kan banyak di sinetron film, di mana Allah, berarti gak paham mau mikir. Sering ini pemahaman Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu sayang, Allah itu kasih. Kadang saking saya kasih, panjenengan saya tanya, ini orang sayang, welas, itu bisa saja memberikan uang 1.000 rupiah ke siapa saja, 2.000 rupiah. Orang ngamen, sayang, ini karena sifat welas jenengan sampean kasih. Tapi ketika anak jenengan minta, Pak saya minta buat beli es, sedangkan dia batuk, sampean kasih apa tidak? 2.000. Ngelui wong no embong 2.000 enteng, ngelui anak 2.000 gawe tuku es sing sedang sakit abot. Apakah berarti bukan gak kasihan sama anak? Justru ini sayangnya Allah, kasihnya Allah terhadap kita. Ketika kita saat ini susah, lebih hebat orang-orang non-muslim, itu menunjukkan kasih sayang Allah. Kenapa? Kita belum siap duit 2.000 gawe tumbas es. Kenapa? Kita masih sakit. Sembuhkan dulu nak, awakmu sehat, tuku es krim oleh. Kita sembuhkan dulu umat Islam. Kalau kalian masih sakit, ya belum dikasih sama Allah. Bukan Allah tidak sayang, bukan Allah tidak kasih, tapi justru kasihnya Allah kita tidak dikasih. Kurang lebih ngoten, ngapunten. Mbok menawi kurang srege itu wajar. Itu perbedaan pendapat. Monggo. Ada yang lain? Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin menanyakan tentang bacaan ta'awudz dan basmalah ketika kita melaksanakan sholat. Apakah cukup hanya sebelum Al-Fatihah bacaan itu dilakukan atau bisa juga sebelum doa iftitah atau bacaan Al-Quran, ta'awudz dan basmalah itu dibacakan? Terima kasih. Terima kasih. Ini kalau babakan fikih, ta'awudz itu dibaca sebelum Fatihah aja. Walaupun ini fikihnya ya, walaupun setiap gerakan kita tetap harus tanpa terucap, harus menyadari ta'awudz. Ta'awudz dan bismillah itu setiap gerakan kita harus didasari itu. Ngapunten, ketika kita kalau imam sih enak baca, apalagi bisa menghayati, makmum kadang-kadang blakrak kemana-mana Pak, biasa ya. Imam baca apa kita mikir no apa. Maka harus selalu ada ta'awudz dan bismillah itu dalam hati kita, ya Allah. Ngapunten, kalau jenengan hafal dengan bacaan imam enak, jenengan ngerti dengan bacaan imam, paham, ngerti artinya enak. Lah wis gak paham, gak apal imam maca, ngerti nek iku Al-Qur'an, tapi maknanya apa kita nggak paham. Jangankan angen-angen, ngerti ya gak. Maka apa yang harus kita lakukan? Game ngerogoh hati, wow, ta'awudz dan bismillah harus diputar terus. Kenapa? Agar kita tidak lupa, dengan jangan sampai kita an sholatihim sahun, sholat kita lupa ketika sholat. Kita sholat ilingi dodolan, kita sholat ingine. Maka ta'awudz dan bismillah itu selalu diputar di dalam hati, di dalam pola pikir, bukan di dalam lisan. Kalau di lisan cukup sebelum
Fatihah mawon. Bismillah kalau dalam lagi-lagi banyak berbeda macam pendapat ketika surah selain Al-Fatihah. Tadi Al-Fatihah ada Bismillah, itu berbeda pendapat. Bismillah di surat yang lain belum kulhu perlu baca Bismillah atau tidak, ini pun berbeda pendapat. Fatihah aja berbeda pendapat, itu juga berbeda pendapat. Kita tidak membahas masalah perbedaan pendapatnya karena itu panjang, Mbak, dan semua mempunyai argumen yang sangat kuat. Tapi insya Allah tahu, terutama yang yang tidak hafal Al-Quran, imam baca Al-Quran, kita kan tugas kita ketika imam baca Al-Quran itu bukan hanya mendengarkan. Lah kalau kita nggak paham, kita nggak kadang-kadang yang gelam biar nggak karu-karuan, timbang nggak karu-karuan mengolah hati dan pikiran kita. Ta'awudz dan Bismillah itu tetap ada perasaan bahwasanya kita hanya bersandar kepada Allah, tidak boleh lepas. Kurang lebih ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ini sebagai manusia, sudah disampaikan tadi bahwa manusia adalah lemah, sangat lemah dan lemah sekali. Kemudian kalau kita tidak bisa bandingkan dengan Nabi Adam, tentu seorang nabi itu kan tentu sangat luar biasa. Kakek kita Nabi Adam juga sampai bisa digelincirkan oleh iblis. Ya, dibujuk, dirayu, akhirnya melanggar larangan daripada Allah. Nah, kita sebagai manusia, apalagi kita sebagai manusia yang notabene manusia tadi lemah, kemudian kita juga punya musuh dua, ada musuh kita dari nafsu kita sendiri, kemudian dari setan yang iblis tadi itu, kemudian kita dari berbagai arah kita, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, kita itu sangat dikepung oleh musuh-musuh kita itu. Nah, Nabi Adam saja itu sempat kalah dalam tanda kutip ya, kalah sehingga sempat digelincirkan melanggar larangan Allah. Ini tadi sudah konsepnya disampaikan juga bahwa manusia selalu berlindung kepada Allah. Ini bagaimana penjelasannya untuk kita ini supaya bisa penjelasannya untuk diurai bagaimana kira-kira. Terima kasih ya. Terima kasih. Nabi Adam tergoda sampai makan buah khuldi. Ini harus kita sebagai anak cucunya harus bersyukur. Loh, kaget gara-gara teknisnya. Sebelum manusia, ini dalam kitab tafsir, tidak. Sebelum manusia sebelum Nabi Adam jadi khalifah, manusia jadi khalifah, ada generasi sebelum kita, generasi itu Banul Jan. Banul Jan dalam kitab yang tafsir At-Taj'alu fiha ma yufsidu fiha wasfiku dima versi Abdullah bin Abbas, ada generasi Banul Jan. Banul Jan itu di bumi, iblis di surga, gak nyambung. Maka jika Nabi Adam tidak disetting sama Allah untuk tergelincir, Nabi Adam dan Siti Hawa ada di surga, kita di bumi. Pendidikan yang diberikan sama Nabi Adam ke kita terputus. Sama dengan iblis dan Banul Jan. Iblis dan Banul Jan pendidikannya, iblis alim, ahli tentang bumi, tapi transfer keilmuan itu tidak nyampe ke anak turunnya. Sedangkan alhamdulillah, makanya Allah men-setting Nabi Adam itu tergoda untuk makan buah khuldi, walaupun itu bukan dosa. Itu bukan dosa. Itu settingan Allah agar Nabi Adam turun ke bumi, pimpinane iku kudu mudhun nang bumi.
Karena Nabi Adam sebagai pimpinan turun ke bumi, maka itu masuk semua ilmunya ke kita. Bapak kita, bahasa kali, orang tua kita ngerasa nosoro, sama dengan kita yang merasakan susah. Kalau dulu Banuljan protes, enak bapakku nang surga, aku nang dunia sorong ini, protes. Kita alhamdulillah ini settingan Gusti Allah. Nabi Adam, maka bahasanya itu bukan dosa. Iya, dilarang wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Nabi Adam dan dua orang Siti Hawa itu zalim, tapi pada dasarnya mereka ini sudah disetting dari awal untuk bimbing kita langsung. Nabi Adam, ilmu itu Pak, secara teori jenengan kuliah pertanian tapi gak tahu macul, gak nyampe Pak. Ilmu itu Nabi Adam itu fa'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mentransfer ilmu kepada Nabi Adam. Secara teori ketika Nabi Adam ada di langit, di surga, wali, tapi gak tahu macul, gak nyambung. Maka Allah men-setting Nabi Adam, teori yang dipelajari oleh Nabi Adam di surga dipraktekno di bumi. Ketika kita belajar udah teori dan prakteknya nyampe, maka periode Nabi Adam itu periode sempurnani penghuni manusia. Yang bahasa kalau jenengan pernah belajar biologi, sempurnanya Homo sapiens sapiens. Kalau ngikuti jenengan dari rentang waktu, Nabi Adam itu perkiraan diturunkan sama Allah ke bumi, perkiraan kurang lebih 12.000 sebelum Masehi. Sebelumnya itu ada generasi sebelumnya mirip Nabi Adam, mirip dengan manusia, cuma ada beberapa perbedaan kecil. Maka ketika tafsir luasnya ada ja'al fiha, malaikat protes, ya Allah bagaimana engkau menjadikan mereka ini menjadi khalifah padahal mereka itu berbuat kerusakan di bumi, mengalirkan darah. Dari mana malaikat tahu? Malaikat tahu karena sebelum Adam ada generasi persis secara bentuk dan sebagainya mirip dengan manusia, tapi mereka mempunyai kelemahan. Napa bapak nenok moyangnya di surga, anak buahnya di bumi. Nabi Adam, Homo sapiens sapiens, manusia, bapaknya di bumi, anaknya di bumi, ilmunya dari surga, sempurna. Maka kita itu beda. Bukan berarti itu settingannya Allah 100%. Dengan berbagai macam. Kalau tidak, misalnya tiba-tiba diturunkan di bumi, misalnya Nabi Adam sama Siti Hawa tiba-tiba diturunkan di bumi tanpa melaksanakan kesalahan, protes mboten? Dalam hati, ya protes. Salah nopo Gusti, kula teng surga enak apa-apa dicap Pak, saiki boleh macul-macul dhewe. Protes mboten Nabi Adam kalau langsung diturunkan ke bumi? Pasti protes. Maka harus ada, dalam tanda kutip ngapunten, settingan Nabi Adam melaksanakan sebuah kesalahan sing munggon turun nang bumi iku ikhlas ridho. Itu settingan Gusti Allah, dan kita sebagai anak cucunya wajib bersyukur. Gusti Allah sedemikian sayangnya terhadap kita. Nabi insya Allah maksum, karena maksum apa namanya maksum? Tidak bisa digoda mereka, tidak diganggu, tidak terpengaruh. Nah, kenapa itu seperti terjadi? Ya settingan Gusti Allah. Ada beberapa kali misalnya contoh Nabi sholat lupa. Nabi itu sholat lupa rakaatnya. Kenapa lupa? Ya settingan Gusti Allah. Kalau Nabi itu nggak lupa jumlah rakaatnya, kita makmumi nanti umatnya bingung. Nabi itu pernah sholat
saya lupa sholat apa, pokoknya jumlah rakaatnya kurang 1, salam Nabi. Sahabat tanya, Nabi ada diskon tak? Bahasa kasarannya, diskon tak Nabi? Sholat biasa petang rakaat kok 3 rakaat. Kenapa? Kurang 1. Langsung diajak, langsung berdiri melanjutkan sholat. Kita umatnya akhirnya ngono carane nek lali. Gitu. Apa yang dilakukan Nabi, apa yang dilakukan baik mulai dari Nabi Adam adalah settingannya Allah untuk kita, untuk kebaikan kita semua. Maka patut bersyukur nanti alhamdulillahirabbil alamin. Pun sampai siang sekali ini. Saya sangat senang sekali kulo remen jika hidup banyak pertanyaan, dan di pengajian yang lain saya beberapa kali saya salah, dan saya akui di pengajian selanjutnya saya salah, dan itu tidak haram bagi seorang ustadz untuk merasa salah. Sehingga saya di pengajian selanjutnya saya buka kitabnya, dan itu bukan aib seorang ustadz, seorang kiai sempat salah dan mengakui salah, itu bukan aib. Monggo tanglet tapi beda-beda, ngapunten, beda-beda. Kalau saya mempunyai prinsip seperti itu, pun mungkin bermanfaat, mungkin saged dados tambahi amal ibadah kula. Kita sedaya saking kula akhir wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.